Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab lagi pertanyaan nih ya. Banyak nih pertanyaan akhir-akhir ini. Jadi gue mau ngebut nih guys. Gue mau ngebut nih ya. Mumpung hari Jumat. Jadi gue mau ngebut. Uh, Oke, ini ada pertanyaan dari Bro Dio Fernando. Wah, namanya keren ya, namanya bagus. Oke, Bro Dio Fernando bertanya, Bro, lebih bagus Rolex Milgauss apa Rolex Explorer 2? Tanda tanya. Secara harga mirip-mirip, thank you. Terus Bro Dio juga berkata bahwa dia sekarang punya Panerai PEM 312 dan Omega Speedmaster. Wah, oke, keren ya. Koleksinya gue suka nih. PEM 312 gue udah pernah coba sih. Kalau menurut gue agak ketebalan ya bro ya. Tapi ya oke lah gitu. Gue lebih suka yang baru sih, yang 1312 karena lebih tipis. Tapi oke. Jadi dia tanya, Bro Dio bertanya, mendingan beli Rolex Milgauss atau Rolex Explorer 2? Di antara dua ini, dia sekarang udah punya Speedmaster sama PEM 312. Oke, langsung aja gue jawab. Menurut gue Bro Dio, antara dua ini mendingan lo beli Rolex Milgauss menurut gua gitu. Itu menurut pendapat gua, dan gua akan kasih lu beberapa alasan kenapa mendingan beli Rolex Milgauss ya. Pertama, gua jujur ngomong ya, gua udah pernah punya Rolex Milgauss, tapi gua nggak pernah punya Rolex Explorer 2. Tapi gua udah pernah coba Rolex Explorer 2 waktu zaman dimana Rolex belum kayak sekarang. Dulu tuh Rolex tuh gampang, datang ke toko bisa lihat barangnya, bisa coba. Jadi gue udah pernah coba. Sekarang mau coba aja susah. Udah barang aja udah susah dapat gitu ya. Tapi kalau misalnya dari dua ini gue pilih Rolex Milgauss. Kenapa? Karena ke satu ya, Rolex Explorer 2 ini ya. Ini GMT complication ya. Ada GMT complication gitu ya. Nah, gue tuh kalau tanya gue, dua-duanya Rolex ya, nggak bilang jelek, nggak ada yang jelek. Tapi kalau dari dua ini gue bakal pilih Rolex Milgauss. Kenapa? Karena ke satu, Rolex Explorer 2 itu gue nggak suka ya. Pertama-tama gue emang nggak terlalu suka sama dialnya. Dial menurut gue apa ya? Nggak tau, nggak ada bagusnya gitu. Nggak tau apa bagusnya sih gitu. Nggak ada spesialnya. Sedangkan kalau Rolex Milgauss, gue bisa bilang sangat-sangat unik. Rolex itu ya, gue kasih tau gini bro. Rolex itu adalah perusahaan yang konservatif gitu ya, dan males gitu loh. Bukan konservatif, mungkin boleh dibilang males. Mereka tuh males sebenarnya. Makanya kalau Rolex keluarin model baru ya, lu nggak terlalu lihat modelnya berubah-ubah bagaimana, karena emang perusahaannya males gitu loh. Kenapa bisa malas? Karena mereka males aja banyak yang beli, jadi ngapain rajin gitu loh. Emang nggak kayak perusahaan lain. Kalau perusahaan lain tuh mereka setiap kali keluarin jam baru, wah mau berkreasi terus. Rolex tuh nggak terlalu begitu. Ini Explorer 2 nih yang lo tanya. Baru kan dikeluarin kan kalau nggak salah kan. Yang baru kan kalau nggak salah setahun 2 tahun lalu deh gitu. Nggak ada berubah apa-apa, dialnya sama gitu kan. Gila kan, dialnya sama, cuma dikasih movementnya yang lebih baru aja gitu, yang udah 70 jam power reserve, udah gitu doang. Tapi itu aja orang masih mau beli gitu. Gila, gimana gila deh, bener. Rolex tuh begitu gitu. Nah, jadi gue lihat ya dial Rolex Explorer 2 ini ya bro ya, gue nggak ngelihat ada yang spesial gimana bro. Dan Rolex ini nggak tahu ya, gue nggak ngelihat apa-apa. Sedangkan kalau misalnya Rolex Milgauss ya, menurut gue itu spesial. Kenapa spesial? Karena ke satu ya, gue lihat ya, dialnya itu sangat-sangat playful, Rolex Milgauss itu. Makanya gue akhirnya juga beli. Gue bukan sekedar ngomong loh bro, gue tuh beli loh. Dulu gue beli gitu. Gue udah review juga Rolex Milgauss tuh. Boleh cek ya di channel Gojam. Gue udah upload video reviewnya Rolex Milgauss gitu. Gue udah pernah beli gitu. Waktu zaman Rolex belum gila kayak sekarang. Dan Rolex Milgauss itu dialnya tuh playful banget gitu loh. Jarum jamnya orange. Wih gila. Itu Rolex itu kan seperti gue bilang perusahaannya konservatif. Dia tuh nggak terlalu main color gitu. Nah ini dia, wah jarum jamnya orange, terus udah gitu jarum jamnya tuh kayak apa tuh? Kayak petir gitu. Wih, unik banget gitu loh. Lucu menurut gue loh, bener-bener loh. Udah gitu selain lucu ya, dialnya gue bilang lucu gitu ya. Terus udah gitu Rolex Milgauss itu ada kayak apa tuh namanya tuh? Apa sih? Green sapphire. Kaca hijau di dialnya gitu. Itu unik banget loh, unik banget. Nggak ada. Itu alasan paling kuat ya, dimana kenapa dulu gue beli Rolex Megos. Dan jujur ngomong, gue ini Rolex Megos menurut gue itu salah satu model Rolex yang gue paling suka. Karena
kaca hijaunya ini gitu loh. Sangat unik, sangat unik. Jadi kalau lihat dari jauh ya, udah pasti tahu, oh ini Rolex Milgauss nih. Gitu loh. Jadi itu jam ya, menurut gue ada karakter yang kuat gitu loh. Karena lu dari jauh bisa lihat, oh ini Rolex Milgauss karena ada kaca hijau. Dan Rolex nggak pernah patenin itu teknologi buat itu apa namanya kaca hijau itu gitu loh. Kenapa? Katanya karena susah katanya. Silakan kalau perusahaan lain mau niru gitu ya, silakan niru gitu loh. Tapi nggak bakal bisa kayaknya. Jadi makanya dia orang nggak berusaha patenin gitu, ngerti ya? Gitu. Kalau misalnya teknologi mereka ketemuin, biasanya tuh orang kan perusahaan dipatenin gitu. Jadi perusahaan lain nggak bisa sembarangan niru gitu loh. Yang itu dia nggak patenin katanya. Katanya karena apa? Karena susah katanya gitu. Dulu sih gue dikasih tau kayak gitu ya. Nah makanya itu dari segi dial aja menurut gue Rolex Milgauss tuh lebih unik. Jadi makanya itu sebabnya gue suka. Apalagi kalau Rolex Milgauss lo ambil yang warna biru. Wah itu keren banget. Dialnya warna oranye, dial itunya jarumnya warna oranye, dial warna biru, terus udah gitu ada hijau gitu. Waduh bagus banget. Gue pernah lihat ya. Jadi kayak kombinasi antara hijau, biru, hijau, biru, oranye gitu. Waduh, lucu banget gitu menurut gue. Tapi dulu sih gue beli yang warna hitam ya. Dan itu pun juga gue bilang bagus gitu. Tapi kalau suatu hari gue mau punya lagi ya, mungkin gue mau ambil yang biru. Tapi ya sekarang sorry ngomong, mahal, harganya mahal. Harganya udah nggak karu-karuan, udah gitu barangnya juga nggak bisa dapat. Jadi ya udah, gue udah nyerah kalau sama Rolex sekarang gitu loh. Tapi kalau lu tanya gue, jadi Rolex Milgauss X Power 2 Milgauss gitu, secara dial udah lebih unik menurut gue ya. Terus ada kaca hijau yang gue bilang itu sangat unik banget gitu ya. Jadi karakter kuat sekali. Dan kedua bro, yang bikin gue juga seneng Rolex Milgauss adalah kedua, dia nggak ada tanggal. Gue tuh benci banget bro sama jam yang ada tanggal gitu. Mungkin bukan boleh bilang benci sih. Gue lebih nggak suka sama jam yang ada tanggal dibanding sama yang nggak ada tanggal. Nah jam yang nggak ada tanggal itu kenapa gue suka? Karena dia simetris. Dan udah gitu, kalau misalnya nih, apalagi lu sekarang nggak punya PEM 312 sama Omega Speedmaster. Speedmaster sih nggak apa-apa. Tapi kan 312 ya, mungkin kadang-kadang lu pakai 312. Akhirnya kelupaan, lu nggak pakai tuh yang jam satu lagi kalau lu beli nih misalnya. Gitu. Terus waktu mati gitu, kalau nggak ada tanggal, itu enak. Waktu ngeset, lu udah tinggal ngeset aja, lu nggak usah pedulin tanggalnya gitu loh. Kalau gue tuh lebih suka begitu. Jadi gue lebih demen tuh yang nggak ada tanggal. Jadi udah ngeset waktunya gampang, udah gitu simetris. Jadi dialnya nggak kepotong-potong gitu loh, lebih simetris. Gue suka gitu. Di mata gue tuh lebih adem gitu loh. Udah gitu ya bro ya. Gue jujur ngomong, gue nggak suka banget sama Rolex punya Cyclops gitu ya. Dia setiap kali Rolex punya jam itu ada tanggal gitu ya. Dia selalu ada Cyclops gitu loh. Nah itu gue benci banget tuh Cyclops tuh. Gue benci banget. Dan gue tahu ya banyak orang yang beli Rolex sebenarnya mau banget Rolex yang ada Cyclops. Karena apa? Katanya begini, gue pernah denger ya orang ngomong begini. Kalau misalnya beli Rolex nggak ada Cyclops, nanti orang nggak tahu itu Rolex gitu. Nah, ya orang-orang gini ya otaknya udah beda sama gue gitu. Karena dia mau beli Rolex biar orang tahu, wah ini dia beli Rolex, ini jam mewah gitu. Dia memang mau dipandang. Jadi motivasinya itu bukan dia demen jam atau gimana. Dia cuma mau pamerin ke orang, nih, gue pakai jam mahal nih, nah kayak gitu tuh. Nah tapi kalau gue, justru gue benci banget, aneh banget itu Cyclops tuh, bener-bener gue benci banget dah, begitu. Jadi walaupun gue tahu ya tujuannya Rolex kasih Cyclops itu adalah supaya itu kan kayak kaca pembesar, jadi dia bisa lihat tanggalnya lebih jelas gitu, katanya lebih gampang. Aduh, tapi gue nggak suka, gue bener-bener nggak suka. Makanya kalaupun ada mau tanggal gitu ya, gue lebih suka yang kayak Sea Dweller. Tapi Sea Dweller pun sekarang udah mulai ada Cyclops gitu kan. Yang Deep Sea lah yang nggak ada ya, yang masih belum pakai Cyclops gitu. Tapi dulu gue pernah punya Sea Dweller yang pre-ceramic, itu dia nggak pakai Cyclops gitu, jadi ada tanggal tapi nggak Cyclops. Nah itu gue nggak apa-apa gitu loh. Nah tapi gue benci banget kalau udah ada Cyclops gitu, karena bener-bener ngerusak mata. Di mata gue itu kayak kutil gitu loh, kayak jelek banget loh, kayak benjol begitu. Aduh jelek banget. Lihat tanggalnya jadi jelek gitu ya. Terus dialnya jadi kepotong gitu karena kan dia kaca pembesar. Jadi kayak ada gendolan gitu di tengah gitu. Aduh gue benci banget. Gue jelek banget loh menurut gue. Gue nggak tahu ya, nggak suka gue. Pokoknya Rolex kalau yang udah ada Cyclops ya, gue udah paling benci dah gitu. Nah ini Rolex Power 2 ada Cyclops, jadi gue nggak suka gitu ya. Tapi kalau lu ya gue nggak tahu ya. Tapi kan ini kan lu tanya gue nggak suka, gue kayak benci. Nah itu alasan kedua gitu ya. Jadi karena dia nggak ada tanggal, gue lebih suka lagi Rolex Milgauss gitu. Dan ketiga ini yang terakhir, gue suka Rolex Milgauss dibanding Rolex Power 2 karena kalau ngomongin proporsinya pun gue lebih suka. Gini ya,
Rolex Milgauss itu diameter case-nya itu 40 mili. Lalu ketebalannya itu 13 mili. Tapi itu tebel loh dia. Itu tebel. Gue udah pernah punya ya, itu tebel. Jadi walaupun 13 mili ya, tapi dia tuh nggak ada nggak ada jeglokan ke bawahnya gitu. Jadi itu kayak balok gitu. Tebel loh itu. Dan itu memang di case sengaja dibikin tebel karena apa? Ada Faraday cage. Gitu. Itu si Rolex tuh dia bukan Rolex tuh bukan kayak Omega bro. Wah, ini kan Rolex Milgauss itu kan anti magnet kan sebenarnya kan. Rolex tuh strategi beda sama Omega. Omega itu ya, jam Omega itu dia anti magnetnya bisa sampai gila-gila nih, sampai 15.000 Gauss apa segala ya. Itu karena dia pakai silikon. Nah kalau Rolex itu dia nggak pakai silikon. Nah jadi waktu bikin Rolex Milgauss, gimana caranya dia bisa tahan itu listrik bagaimana? Nah dia tuh cage-nya itu ya udah ada cage, ini motor nih, dia udah pakai cage gitu ya. Pakai case. Dia ini lagi apa? Jadi dia tuh dilapisin gitu loh. Jadi kayak bawang gitu loh. Lu kopek masih ada dalamnya lagi, dikopek lagi gitu, ngerti gak? Jadi dia tuh makanya tebal gitu loh, karena itu kayak kayak dia dilapisin gitu. Jadi dia makin tahan magnet karena ada dilapisin gitu loh, dilapisin, bukannya cuma dilapis satu gitu, dilapisin lagi begitu loh. Nah Rolex Milgauss tuh seperti itu gitu katanya. Jadi makanya gua tuh makanya agak tebal gitu ya, tapi secara proporsi menurut gue itu lebih bagus karena gua udah pernah pakai ya gitu ya. Jadi waktu gua pakai gitu ya Rolex Milgauss ya, itu gua ngerasa tuh karena tebal dikit gitu ya. Jadi kayak tebalnya juga nggak sampai gimana kok. Agak sedikit lebih tebal lah gitu dibanding Rolex Submariner. Submariner itu kan 40 mili tapi ketebalannya sekitar 12 mili. Kalau itu 13 mili, sedikit lebih tebal. Tapi memang di tangan tuh jadi kayak sporty gitu karena gede gitu. Kayak gembung dikit gitu. Gue suka gitu. Gue suka proporsinya gitu. Tapi udah gitu kecil. Jadi gue demen loh proporsinya Rolex Milgauss. Gue suka banget. Jujur ngomong ya, gue udah coba lumayan banyak jam ya. Itu proporsinya Rolex Milgauss tuh gue boleh bilang itu salah satu yang gue suka loh gitu, malah mungkin yang paling gue suka gitu loh, karena gue rindu sama ketebalannya tapi juga nggak sampai tebal-tebal banget gitu, dan jamnya masih konservatif, ukurannya 40 mili. Sedangkan kalau misal Rolex Explorer 2 ini ya yang lo tanya, ini dia udah 42 mili bro, 42 mili diameternya dan lebih tipisnya jadi 12 mili, ketebalannya itu sekitar 12 mili. Jadi udah lebih tipis, udah gitu lebih lebar case-nya 42. Kalau Milgauss itu cuma 40. Jadi secara proporsi pun gue nggak suka. Secara proporsi gue nggak suka. Dan gue inget ya, itu mungkin gue udah lama sih ya dulu ya coba sih ya. Dan gue pernah pakai ya. Gue juga bukan hanya gue nggak suka dial, tapi di tangan juga gue nggak terlalu suka sih. Gitu karena ukurannya 42. 42 tuh ukurannya modern gitu ya. Tapi ya ini sih buat tangan gue ya gitu ya. Gue ngomong dengan referensinya tangan gue gitu ya. Tangan gue tuh tangan orang Asia yang gue juga bukan orang yang terlalu besar begitu ya. Menurut gue 42 tuh gue bisa pakai 42, tapi gue nggak terlalu demen ya. Gue nggak terlalu suka, gue lebih suka yang 40 gitu loh. Gue tuh suka jam proporsinya tuh 36 sampai 40 itu gue suka. Di atas itu gue sebenarnya udah agak ya tergantung jamnya gitu loh. Tapi pokoknya yang ini Rolex Explorer 2 pokoknya diameternya 42. Dan gue udah pernah coba itu proporsinya jadi aneh bro gitu, jadi aneh. Udah 42 ya, agak lebar, terus udah gitu dia tipis 12 mili, jadi ditaruh di tangan gitu kayak perasaannya tuh beda sama kalau Milgauss tuh udah kecil, tebel. Kalau itu udah lebih besar, lebih tipis. Jadi jatuhnya di tangan tuh jadi kayak lebih kayak lebih nggak tahu ya, Milgauss tuh jadi kayak bawaannya kayak lebih mantap gitu loh. Secara proporsi gue lebih suka lah Rolex Milgauss gitu aja lah pokoknya gitu loh, karena gue merasa kayak lebih berisi gitu loh. Sedangkan Rolex Explorer 2 itu udah 12 mili ketebalannya, udah gitu dia case diameternya juga 42, udah lebih besar gitu. Jadi gue kurang suka gitu. Jadi ya kalau lu tanya gue ya bro ya, menurut gue ambil yang mana? Ambil Rolex Milgauss gitu loh. Karena 3 alasan tadi. Ke satu, nggak ada tanggal. Gue demen banget gitu ya, karena nggak ada Cyclops. Dialnya dia lebih simetris. Udah gitu juga gue benci banget sama Cyclops, jadi gue nggak suka. Terus kedua, Rolex Milgauss itu dialnya menurut gue lebih lucu gitu ya. Terus udah gitu ada safir hijau yang menurut gue sangat unik, bikin
jamnya itu punya karakter yang kuat. Lalu yang ketiga, yang terakhir, proporsinya juga menurut gue lebih bagus. Masih 40 mili, jadi konservatif, sedikit modern tapi juga masih ada klasiknya gitu ya. 40 mili, udah gitu ketebalannya 13 mili. Jadi gue merasa jatuhnya di tangan lebih enak gitu. Lebih kalau udah Royce Pro 2 tuh menurut gue proporsi udah agak aneh lah. Jadi bukan aneh, gimana ya? Buat gue sih nggak terlalu suka gitu karena udah 42, udah gitu 12 mili gitu. Jadi nggak tahu, jatuhnya di tangan nggak enak lah. Gue lebih suka Royce Milgauss gitu secara proporsi gitu. Jadi itu ya bro, menurut gue lo ambil Royce Milgauss. Oke, dan kalau mungkin lo bisa dapet, mungkin menurut gue sih saran gue lo ambil yang warna biru gitu lah. Dan menurut gue bagus sih kalau lo beli Rolex Milgauss. Karena kenapa? Lo punya Omega Speedmaster. Omega Speedmaster itu kan nggak ada tanggal ya kan, jadi bisa disandingin sama Rolex Milgauss. Wah itu keren. Dulu gue udah pernah punya Omega Speedmaster sama Rolex Milgauss, tapi akhirnya udah dijual gitu. Jadi gue udah nggak punya lagi gitu. Waduh, gue kangen deh gitu. Lu nanya begini bikin gue kangen nih sama jam gue yang dulu nih gitu ya. Oke, begini aja kali ya bro ya. Semoga membantu ya bro. Bro Dio ya. Oke guys, kalau kalian punya pertanyaan, silakan guys langsung aja komen di bawah. Nanti gue bikin video kayak begini kalau misalnya menarik. Makasih guys sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.